Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada orang yang maksum di muka bumi ini kecuali para nabi dan rasul. Meski ulama sekalipun, dia bisa berbuat salah. Apalagi hanya seorang pejabat atau keluarganya, kesalahan bahkan pelanggaran hukum bisa terjadi. Itulah mengapa Islam memandang manusia itu sama kedudukannya dalam hal hukum. Tidak ada perbedaan. Kalau dia anak atau keluarga pejabat misalnya, bila salah harus dihukum. Tidak boleh misalnya mentang-mentang anak presiden atau pejabat tinggi tak boleh dilaporkan ke penegak hukum jika diduga melanggar hukum. Islam mensyariatkan agar penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka, kawan atau lawan, dekat atau jauh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Begitu pula penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan, yakni rasa kasihan yang menyebabkan tidak menjalankan hukum terhadap pelaku kriminal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." Janganlah rasa kasihan kepada keduanya pelaku zina mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah. Quran surah An-Nur ayat 2. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam mensyariatkan bahwa hukum itu harus berlaku untuk semua dan diberlakukan untuk semua. Tidak boleh ada keistimewaan dalam penerapan hukum sehingga seolah ada orang atau kelompok orang yang tak tersentuh hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi wa la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'imin." Tegakkanlah hukum Allah atas orang dekat ataupun yang jauh. Janganlah celaan orang yang suka mencela menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini jelas memerintahkan kita untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi atau tebang pilih. Tak boleh yang kuat dilindungi, yang lemah ditindas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa penegakan hukum secara diskriminatif justru akan menyebabkan kehancuran masyarakat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pernah ada seorang perempuan terhormat dari Quraisy, Bani Ma'zum, mencuri. Lalu mereka berkata, siapa yang bisa bicara kepada Rasulullah tentang dia? Tidak ada yang bisa kecuali Usama bin Zaid. Lalu Usama berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Usama, apakah engkau hendak memintakan keringanan dalam penegakan hukum Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan berpidato, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadda. Wallahi law anna Fatimah ibnata Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan, dan jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini menegaskan asas persamaan di muka hukum. Semua orang punya kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak seorang pun berada di atas hukum. Tidak seorang pun yang punya hak istimewa dan kebal dari hukum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita sekarang justru berbanding terbalik dengan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena dua sebab. Pertama, sistem hukum atau pemerintahan justru mendorong terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pejabat dan aparatur pelaksana serta penegak hukum yang jujur, bersih, tegas, dan konsisten sangat minim. Padahal sistem hukum atau pemerintahan yang baik dan pejabat atau aparat yang amanah yang hanya takut kepada Allah menjadi kunci pelaksanaan hukum yang adil.
Sistem hukum atau pemerintahan yang anti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak lain adalah sistem hukum pemerintahan Islam. Dalam Islam, hukum atau pemerintahan Islam tidak akan ada politik biaya tinggi. Celah bagi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam pemilihan penguasa dan pejabat dan setelahnya akan tertutup sama sekali. Dalam sistem Islam, aspek ketakwaan menjadi standar utama dalam pemilihan pejabat. Ketakwaan ini akan mencegah pejabat atau aparat negara melakukan kejahatan, korupsi atau lainnya. Ini yang tidak ada saat ini. Karena itu saatnya kita berusaha kembali kepada sistem Islam. Inilah sistem warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah sistem buatan para filosof Yunani yang jelas-jelas bukan Islam dan jauh dari keberkahan. Yakinlah Islam dan syariahnya yang diterapkan oleh penguasa dan aparatur yang bertakwa akan menghasilkan keadilan dan mampu mencegah berbagai pelanggaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya agar kita bisa kembali menyaksikan tegaknya Islam di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.